Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran 'azima. Hadirin sekalian, pemirsa ANB Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka melalui ANB Channel, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, senantiasa menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan pada kita, kita bisa mensyukurinya. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat yang sangat agung. Setiap kali kita bisa mendapati waktu-waktu sholat, maka ini nikmat yang besar, karunia yang besar. Karena sholat itu ibadah yang besar. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, maka segeralah kita mengerjakannya dan kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan syarah salasatul usul. Penjelasan tentang tiga landasan utama, di mana tiga landasan utama adalah mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang masih pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam, di mana beliau penulis kitab ini rahimahullahu taala menyampaikan mengenai rukun Islam, karena ini adalah bagian besar dari mengenal Islam. Dan kita telah membahas rukun Islam yang pertama, wabil khusus dua kalimat syahadat, atau wabil khusus syahadat la ilaha illallah. Ya, sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kita insya Allah akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan ini. Masih pembahasan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat yang kedua dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Syahadat sering dikenal dengan syahadat risalah, atau dikenal pula dengan syahadat mursil, ya, orang yang atau mursal, orang yang diutus, ya. Maka syahadat ini, atau beliau menyampaikan dalil-dalil secara sederhana tentang rukun-rukun Islam. Beliau menyampaikan rahimahullah ta'ala, dalilus syahadah wa dalilus syahadah anna Muhammad Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini di surat At-Taubah ayat 128. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, semangat untuk memberikan manfaat dan kebaikan pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau punya sikap kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian beliau menjelaskan wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah, dan makna ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa maknanya? Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah disembah, tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan beliau selanjutnya adalah penjelasan tentang syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat risalah, di mana kedua hal ini senantiasa beriringan. Banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran, keimanan kepada Allah diiringi dengan keimanan kepada Nabi SAW. Kecintaan kepada Allah diiringi dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Ketaatan kepada Allah diiringi dengan ketaatan kepada Nabi SAW. Bahkan dalam dua kalimat syahadat, ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, maka Nabi mengatakan, antashhadu an la ilaha illallah, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan Allah berfirman misalnya wa atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam kecintaan misalnya Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau betul-betul mengaku cinta Allah, buktikan. Buktinya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Dua kalimat syahadat ini sebagian para ulama menjelaskan dengan atau mengistilahkan dengan tauhidu mursil dan tauhidu mursal. Ya, tauhidu mursil yaitu mentauhidkan zat yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi dan rasul yang lainnya. Demikian pula tauhidul mursal, menyendirikan, mentauhidkan yang diutus, yaitu hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan bahwa dua kalimat syahadat ini menunjukkan dua poin agung, dua poin sangat penting dalam agama kita yang harus kita camkan, yang harus betul-betul kita pahami dan kita jadikan dia sebagai patokan kita dalam beramal, bahwa seorang beramal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua syarat ini terpenuhi, yaitu ikhlas dan ittiba. Keikhlasan ini digambarkan dengan la ilaha illallah, bahwa ibadahnya tidak dia lakukan kecuali dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba ini dilambangkan dengan Muhammadur Rasulullah, persaksiannya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menyaksikan, bersaksi Muhammad utusan Allah, maka dia pun berittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Maka kedua kalimat syahadat ini menunjukkan dua perkara penting, dua kaidah pokok yang perlu diperhatikan ketika seseorang beramal. Mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, amalnya senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini. Dan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti diantaranya beliau jadikan dalil persaksian tersebut. Ya, selain yang beliau bawakan sebagaimana nanti akan kita bahas dan tadi sudah kita bacakan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, laki-laki di antara kalian. Ya, jadi bukan bapaknya laki-laki siapapun. Anak Nabi SAW yang masih hidup ketika beliau ada, ketika beliau wafat itu yang perempuan semuanya. Ini Fatimah, bahkan hanya satu, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Maka ini jelas bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, ditegaskan pula dalam ayat ini bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Subhanallah. Ya. Sebagian orang sekarang mengaku-ngaku menjadi nabi atau rasul, maka ini semua pengakuan yang dusta. Ini semua kesesatan. Innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku, apalagi rasul. Maka setiap ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, siapapun dia, laki-laki apalagi perempuan, di tempat manapun dia, di Indonesia, di luar negeri, di Arab, di India, dimanapun, maka ini adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang sesat. Karena Nabi mengatakan tidak ada lagi nabi setelahku. Bahkan Allah mengatakan wa khataman nabiyyin, penutup dari para nabi. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu yang paling utama dari anak-anak Adam di hari kiamat. Ya.
Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat 6 Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Orang beriman, kecintaan mereka kepada Nabi SAW melebihi kecintaan kepada diri mereka sendiri. Ya, maka Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim di surat Al-Ahzab ayat 6. Bahwa Nabi itu lebih aula, lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada walidihi, daripada anaknya, wa waladihi daripada orang tuanya, atau daripada orang tuanya, wa waladihi daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Ya, hadis ini kata para ulama menyebutkan kecintaan manusia. Manusia cinta anak karena rasa kasih sayang kepada anak. Maka tidak boleh melebihi siapapun dibandingkan Nabi SAW. Manusia cinta orang tua. Tentunya beda kan cinta anak sama cinta orang tua. Cinta orang tua itu cinta pengagungan, cinta tanda jasa. Ini pun tidak boleh melebihi kecintaan kepada Nabi SAW. Wa nasi ajma'in, atau karena cinta kepada siapapun semua. Ada orang yang mencintai karena dunianya, karena dan enggak boleh melebihi daripada kecintaan kepada Nabi SAW. Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada siapapun juga kecuali daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi SAW mendengar ungkapan Umar bin Khattab ini? Kata beliau SAW, la wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Enggak boleh begitu wahai Umar. Ya, tetap enggak boleh. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang jiwa beliau SAW dan kita semua berada di tangannya. Kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Enggak boleh begitu wahai Umar, sampai bahkan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Ya, maka kewajiban kita, sebagaimana Nabi SAW merespon ungkapan Umar ini, kewajiban kita untuk cinta kepada Nabi SAW lebih dari kecintaan kita pada diri kita sendiri. Maka mendengar jawaban Nabi SAW ini, Umar mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Baiklah Nabi, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya sekarang demi Allah, kata Umar, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sami'na wa ata'na, lahir dan batin. Ya, Umar betul-betul sami'na wa ata'na, dengar dan mentaati lahir dan batinnya. Bukan hanya mulutnya ngomong seperti itu, hatinya pun demikian. Dan kita bisa melihat bagaimana kiprah Umar bin Khattab. Dialah Umar bin Khattab yang sampai setelah wafatnya bersama Nabi SAW dan sahabat yang satunya lagi yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Faqala Nabiyyu al-an ya Umar. Maka Nabi mengatakan al-an ya Umar, maka sekarang wahai Umar. Artinya itu baru benar wahai Umar. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Maka begitulah seorang muslim. Dia akan sangat cinta kepada Nabi SAW melebihi kecintaan kepada siapapun makhluk, bahkan kepada orang tuanya sendiri, bahkan kepada dirinya sendiri. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Orang yang mendahulukan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, orang yang mendahulukan yang lain daripada kecintaan itu, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 24 ini, Qul in kana aba'ukum, katakanlah, kalau bapak-bapak kalian cintaan kepada orang tua, ya, wa abna'ukum, atau anak-anak kalian, kecintaan pada anak, wa ikhwanukum, atau saudara-saudara kalian, cinta pada saudara-saudara kita,
wa azwajukum atau kecintaan kepada pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum atau kecintaan pada keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha atau kecintaan kepada harta yang kalian raih, kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha atau kecintaan kepada perniagaan yang kalian khawatir perniagaan tersebut rugi, wa masakinu tardawnaha atau kecintaan kepada rumah-rumah yang kalian ridhoi, rumah yang megah, rumah yang luas, rumah yang luar biasa, dia bangun dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, ya. Dia mencintainya, menyukai rumah tersebut. Tapi kalau itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih, itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, menyebarkan Islam. Fatarabbasu, tunggulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang seperti ini, mencintai dunianya lebih daripada dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama ini. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia, yang siapa yang 3 kelompok ini atau 3 sifat, yang siapa yang punya 3 sifat ini, wajada halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya beribadah, lezatnya berbuat ketaatan kepada Allah. Sebagian orang tidak bisa merasakan hal tersebut. Ibadah dan ketaatan kepada Allah jadi beban buat dia. Kapan datang waktu sholat dia mengeluh, sudah sholat lagi. Kapan datang lagi waktu sholat zuhur, sudah zuhur lagi. Sudah asar lagi. Sudah maghrib lagi. Sudah isya lagi. Apalagi dalam keadaan dia meninggalkan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah atau menunda-nunda sholatnya, ya, tanpa ada uzur, ya. Maka ini orang tidak merasakan manisnya iman. Bahkan ibadah menjadi beban bagi dia, beban yang berat yang senantiasa dikeluhkan oleh dia. Bukan semangat dalam ibadah, justru mengeluh dalam beribadah kepada Allah. Maka orang yang punya 3 sifat ini enggak begitu. Dia merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya ketaatan. Bahkan ketaatan dalam ibadah menjadi sesuatu yang dia nanti-nanti. Sebagian orang subhanallah punya prinsip hidup ini menunggu waktu sholat ke sholat. Sisanya itu adalah iseng-iseng. Sisanya bukan iseng-isengnya, mengisi waktu. Ya, sisanya mengisi waktu. Kerjanya, bisnisnya, urusan dunianya mengisi waktu. Waktu utamanya itu untuk apa? Menunggu sholat ke sholat. Itu tugas utama dia. Ada orang yang seperti itu, subhanallah, dan ini sebuah perkara yang baik insya Allah. Apa 3 sifat itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang pertama ini, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, bergandengan, berbarengan ini. Allah dan Rasulnya. Yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seseorang itu mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kecintaan sama manusia-manusia yang lain selain Rasulullah SAW? Bagaimana kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada istri? Boleh enggak? Boleh. Tapi alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan pada pasangannya, kecintaan pada anaknya, kecintaan pada orang tuanya, kecintaan pada temannya, kecintaan pada siapapun, dia jadikan basisnya, asasnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bermakna ketika orang-orang tersebut semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah kecintaannya. Jadi kecintaannya bertambah karena ketaatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan dunia. Bukan dia akan lebih cinta kepada yang lebih cantik atau yang lebih ganteng, tidak. Dia akan cinta kepada yang lebih memberikan uang yang banyak sama dia, tidak. Dia akan lebih cinta kepada yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bisa dilihat secara zahir, ya, batin kita tidak tahu, tapi secara zahir orang itu lebih taat kepada Allah, lebih baik dalam beramal, lebih meninggalkan keburukan-keburukan, maka akan bertambah kecintaannya. Karena kecintaannya bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar.
dan dia benci dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka. Dia enggak mau balik kepada kejelekan, kesesatan, kekufuran yang dulu pernah dialami. Sekarang dia punya kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang memenuhi relung-relung di hatinya, kecintaan yang menyinari hatinya, kecintaan yang membuat hidupnya bahagia. Maka dia enggak akan mau kembali lagi kepada dunia hitam, kepada dunia kezaliman, kepada dunia kekufuran, kepada dunia kesesatan, kepada dunia kemaksiatan. Enggak mau. Sebagaimana dia enggak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Karena kalau kembali dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan dia enggak mau itu terjadi pada dirinya. Subhanallah. Ini beberapa ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kewajiban mencintainya, bahwa beliau adalah seorang nabi dan nabi yang terakhir. Maka penulis rahimahullah ta'ala kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surat At-Taubah ayat 128. Dalil bahwa persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Tadi ini dalil ini menunjukkan bahwa bagaimana beliau, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, beliau ketika memberikan statement, memberikan dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis, terkadang kemudian dikuatkan juga dengan penjelasan ringkas dari para ulama. Maka begitulah seharusnya seorang mukmin, ya, beliau ingin mendidik agar beragama itu punya landasan yang kokoh, landasan yang kuat, yaitu Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Sehingga betul-betul ketika beragama seorang itu ala bayyinah, berada di atas petunjuk yang lurus, ala burhan, berada di atas jalan yang terang, tidak samar-samar dalam urusan agamanya. Apa dalil yang beliau bawakan tentang persaksian syahadat Muhammad Rasulullah? Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian. Ini yang menjadi poinnya. Allah menyaksikan bahwa beliau adalah seorang rasul. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian. Telah datang pada kalian seorang rasul. Ini persaksian dari Allah bahwa beliau adalah seorang rasul. Maka Allah mempersaksikan demikian, maka kita pun bersaksi. Ya, orang-orang munafik sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang orang-orang munafik mengatakan kami bersaksi kamu itu utusan Allah, maka Allah mengatakan, Allah mengetahui bahwa kamu itu utusan Allah. Ini juga persaksian dari Allah bahwa beliau adalah utusan Allah. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu orang-orang yang berdusta. Ya, mereka sekedar mengakui dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Tidak mau tunduk, tidak mau memaknai dengan atau tunduk dengan makna dan konsekuensi mengatakan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Makanya nanti beliau akan jelaskan agar kita sebagaimana syahadat la ilaha illallah penting kita ketahui maknanya, bukan sekedar ngomong doang. Demikian pula syahadat Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Penting untuk kita ketahui maknanya sehingga kita tidak hanya bicara saja dengan ungkapan dua kalimat syahadat tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, sungguh telah datang rasul dari kalian. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Dijelaskan para ulama dari kalangan manusia bangsa Arab. Bukan kalangan bangsa jin, bukan kalangan malaikat. Kalau rasul dari kalangan jin, dari kalangan malaikat disuruh untuk membuat manusia beribadah kepada Allah mungkin sulit. Tapi rasulnya min anfusikum, dari kalian juga manusia. Dan dia manusia sama seperti kalian. Punya ayah, punya ibu, punya sifat, punya bisa sakit, bisa sedih, bisa marah, ya, lapar dan makan minum seperti kalian. Ya, demikian pula min anfusikum dari kalian bahasa Arab. Rasulullah diturunkan di Arab tapi untuk semua alam. Ya, untuk semua alam. Maka Rasul diturunkan di Arab, maka berbicara bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Walaupun kontennya berlaku secara universal untuk semua alam, tapi bahasanya bahasa Arab. Ya, menyesuaikan dengan bahasa yang Nabi diutus padanya.
min anfusikum, dan kalian tahu sendiri bagaimana kondisi orang itu. Orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang berani, orang yang cerdas. Dan kalian bahkan melaqabi Nabi, menjuluki Nabi dengan Al-Amin, orang yang amanah. Kalian tahu sendiri. Ya, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Dan begitulah Nabi SAW. Dalam ayat yang Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku itu basyar, manusia seperti kalian juga, wahai manusia. Tapi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Beliau adalah hamba manusia dan beliau diwahyukan sebagai rasul. Maka Nabi mengatakan, Qul innama ana abdullah wa rasuluh. Katakanlah sesungguhnya aku itu hamba Allah dan Rasulnya itu. Jangan lebih-lebih memuji-muji lebih-lebih daripada itu. Beliau adalah hamba Allah, maka tidak boleh kita menyembah beliau. Karena beliau juga hamba seperti kita hamba, makhluk seperti kita makhluk, punya kewajiban ibadah sebagaimana kita punya kewajiban ibadah. Ya. Namun beliau tidak boleh juga dimaksiati, karena beliau Rasul yang diutus kepadanya wahyu, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan bagaimana sifat dan sikap dari Nabi yang mulia ini. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat apa yang menimpa kalian. Ya, menimpa atau sangat berat sesuatu bagi dia, sesuatu yang membuat kalian berat. Kalian kesusahan, Nabi pun susah dengan kesusahan kalian. Ya, kalian merasa sulit, merasa berat, merasa sempit, Nabi akan merasa sempit dengan kesempitan kalian. Karena Nabi mengajarkan kepada kita agama yang mudah. Agama Islam ini agama yang mudah. Kata Nabi dalam hadis, bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan al-hanifiyah as-samhah. Ini agama yang hanif, agama yang penuh dengan toleransi, penuh dengan kemudahan. Demikian pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini adalah yusrun, mudah, dan tidak ada satupun yang menyusah-nyusahkan dalam agama ini kecuali pasti akan terkalahkan, akan susah sendiri dia. Orang membikin bid'ah, membikin tambahan-tambahan dalam beragama, akan bikin susah dia sendiri. Ya. Kemudian Nabi SAW juga azizun 'alaihi ma 'anittum, berat bagi dia sesuatu yang berat bagi kalian. Karena dia berusaha untuk meringankan, memberikan kebaikan-kebaikan bagi sahabat-sahabat beliau, bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan tentang Nabi dalam ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum Falau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lembut dengan mereka, dengan para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau orang yang keras, hatimu kasar, lan faddu min hawlik, mereka akan pergi dari sisimu. Tidak ada yang mau beriman dengan Nabi SAW. Tapi karena beliau orang yang lembut, ya, orang yang rahmat, kasih sayang kepada para sahabat dan kepada umat, maka orang pun bisa mengetahui kasih sayang beliau dan terus berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Semangat untuk semangat untuk membuat, memberikan hidayah, memberikan kebaikan, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan kepada manusia. Maka Nabi semangat dalam berdakwah, semangat dalam menyebarkan agama. Karena itulah sumber kebahagiaan. Semangat dalam mengajarkan sholat, semangat dalam berjihad, semangat dalam mengajarkan yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan. Dan ini perlu kita teladani sebagai seorang dai. Walaupun tentunya mungkin kita tidak bisa sesempurna Nabi SAW dalam sikap azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum ini. Sikap kita merasa empati sama orang,
sikap kita harisun alaikum, semangat agar orang bisa menjadi baik. Ya, tapi kita harus punya basic ini, empati dengan orang lain, semangat agar orang menjadi baik. Bagaimana caranya sebagai seorang dai berpikir seperti itu? Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa sempurna meneladani Nabi, tapi kita berusaha menjadi orang yang seperti itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Penyayang kepada orang-orang beriman. Sungguh sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, beliau sangat sayang kepada orang-orang beriman. Bukan hanya yang hidup di masa beliau, demikian pula yang hidup setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang pun sebagian yang tidak beriman itu dalam hati kecilnya itu mengakui agama ini sebagaimana dia juga mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul karena kebaikannya, namun kesombongan, khawatir, dilecehkan orang, diledek orang, ini diantaranya menjadi sebab banyak orang tetap berada di atas kekufuran, termasuk sebagian orang-orang Quraisy. Diantaranya paman Nabi SAW, Abu Talib. Beliau pernah bernasyid, ya, bersyair satu waktu, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hidharatu masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Kata siapa? Kata Abu Talib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, sungguh aku sudah tahu bahwa agama Muhammad itu min khairi adyanil bariyati dina, adalah agama-agama manusia, yang agama-agama terbaik yang bisa dijalankan oleh manusia. Tahu dalam hatinya. Laulal malamatu au hidharu masabbatin, seandainya bukan karena celaan atau karena khawatir dengan adanya masabbatin, ini ya celaan, hinaan, cacian, lawajadtani samhan bidzaka mubina, engkau akan mendapati aku betul-betul menerima dengan betul-betul agama tersebut. Subhanallah. Kenapa Abu Talib dalam syair ini beliau mengatakan, atau dia mengatakan, kenapa enggak laulal malamatu au hidharu masabbatin, seandainya bukan karena celaan atau khawatir dicaci maki oleh orang-orang Quraisy akan beriman. Karena takut itu maka tidak beriman. Ini menghalangi seseorang, gengsi, ya, menghalangi seseorang dari iman. Subhanallah. Ya, betapa meruginya orang-orang yang demikian. Ya, sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan, lamma hadaratul wafat, ketika Abu Talib sakaratul maut, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk ke rumahnya. Menjenguk orang kafir boleh, apalagi tujuannya untuk berdakwah. Wa indahu Abu Jahal, di sisi beliau sudah ada Abu Jahal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu di sisi Allah. Artinya ini paman saya sudah masuk Islam, ya Allah. Masa sih enggak dimasukin ke surga, enggak diselamatkan dari neraka? Dia mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah. Bisa jadi alasan Nabi di hadapan Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ketika itu juga berada di samping Abu Lahab mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhira syai'in kalamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu sekarang sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib, bapaknya beliau? Terus ngomong begitu, ya, si Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dan Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah nanti masuk Islam. Subhanallah, radhiyallahu taala anhu. Falam yazala yukalimanihi hatta qala akhir syai'in kallamahum, sampai akhir kalimat yang diucapkan oleh Abu Talib pamannya Nabi ini, ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Subhanallah. Tidak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW karena gengsi, padahal hatinya yakin dengan atau meyakini kebenaran dan kebaikan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu.
Kata Rasulullah, aku betul-betul akan beristighfar, mohon ampun sama Allah selama enggak dilarang. Ternyata turun larangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi nabi dan orang-orang beriman. Artinya kita juga enggak boleh minta ampun, istighfar untuk orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan kekufuran dan dalam keadaan kesyirikan. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka karib kerabat sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu penghuni neraka. Enggak bisa. Enggak boleh kita mintakan ampunan. Kemudian datang pula atau turun pula ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ini kisah bagaimana wafatnya Abu Thalib, yang wafat dalam keadaan akhirnya tidak beriman kepada keponakannya Nabi Muhammad SAW, yang dia bela, dakwahnya dia bela, sampai matinya dia tetap membela kehormatan dan dakwahnya, tapi wafat dalam keadaan tidak Islam. Bahkan ketika Nabi sampaikan tadi, maka dia lebih memilih agamanya Abdul Muthalib karena gengsi, subhanallah. Maka waspadalah. Dan begitulah ya. Insyaallah pertemuan setelahnya kita akan bahas tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah ini, karena tadi kita katakan bahwa syahadat, dua kalimat syahadat ini tidak sempurna, tidak bisa dengan sempurna kita bersaksi kecuali kita berilmu tentangnya. Ya, nggak bisa kita sekedar ngomong asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bolak-balik begitu kita nggak paham maknanya. Tidak ada ruh dalam dua kalimat syahadat kita. Adapun la ilaha illallah kita sudah paham. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada penafian, ada isbat, penetapan. Nah, bagaimana dengan Muhammad Rasulullah? Apa artinya kita bersaksi? Aku bersaksi loh Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa konsekuensinya? Apa artinya bagi kita? Nanti beliau akan menggambarkan ada 4 poin. Kata beliau, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar beliau, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan oleh beliau, wala yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan syariat beliau. Enggak boleh berbuat bid'ah. Ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bisa mentaati Nabi SAW, dan sebagaimana kita mentaati beliau di dunia, semoga Allah pun kelak mengumpulkan kita di yaumil qiyamah bersama beliau dan orang-orang yang syuhada, para sahabat dan orang-orang mulia yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan jika ada. Ada? Tidak ada? Baik. Jazakumullah khairan. Jika tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.